Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Lama sekali kita tidak berjumpa. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, Tante mau mengucapkan selamat kepada Anjes, Darren, Juan, Audrey, Elsa, dan Angel yang sudah dinyatakan lulus SMK dan SMA. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tinggal sekarang kalian berpikir untuk menentukan akan melanjutkan kemana dan menyiapkan diri menghadapi tes-tes yang akan kalian hadapi nanti. Semangat ya! Adik-adik remaja yang terkasih, siapakah yang dalam keadaan PSBB ini, dalam keadaan pembelajaran jarak jauh atau home learning, dalam keadaan bahagia, menyelesaikan pendidikan di bangku SMA dan SMK yang tidak melakukan dosa? Adakah? Ternyata, meskipun kita tidak sekolah, meskipun kita tidak lagi bergaul, kumpul dengan teman-teman di sekolah ataupun tempat lain, tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Meski di rumah, kita tetap saja melakukan dosa. Perjumpaan dan interaksi kita dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain masih saja membuat kita jatuh dalam dosa. Sikap dan cara kita menghabiskan waktu di rumah ternyata masih juga bisa mendatangkan dosa. Bahkan ketika kita di dalam kamar, adakah yang bisa menjamin kita tidak melakukan dosa? Betapa kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Ngeri kondisi itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca sebuah berita baik tentang Tuhan Yesus yang memiliki hati yang luar biasa, yaitu hati yang penuh dengan pengampunan. Mari kita baca dari Efesus 1 ayat 4 sampai 10. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 4 sampai 10. Kita baca bersama ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Wah, kalimat-kalimat dalam ayat-ayat ini panjang-panjang ya. Tapi biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada kita secara pribadi, biar kita bisa memahaminya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang terbuka untuk kebenaran firman ini. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada 3 poin penting yang berhubungan yang harus kita pahami. Yang pertama, ayat 4, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu ayat yang kelima, kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Dan ayat yang ketujuh, Dia menyediakan pengampunan dosa untuk kita, anak-anaknya. Haleluya. Kalian ingat lagu yang seperti ini?
Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Pasti tahu ya lagu itu ya. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Ayat 4a menyatakan bahwa kita dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan. Jauh sebelum kita dilahirkan. Wow, luar biasa. Tetapi ada tujuan dari pemulihan itu. Ayat 4b mengatakan tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Sebuah kebanggaan karena kita dipilih oleh Allah. Tetapi sekaligus sebuah tugas yang berat Tuhan taruh di pundak kita. Kita harus hidup tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kita yang telah dipilih sejak dunia dijadikan ini, ditentukan untuk menjadi anak-anaknya karena Tuhan Yesus. Kita yang tadi mengatakan bahwa kita tidak bisa kudus, yang tidak bisa tidak berdosa, tapi ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah karena Tuhan Yesus. Karena beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita sudah sering mendengar tentang ungkapan ini. Coba lihat bahwa Efesus 1 ayat 5 ini berhubungan erat dengan Yohanes 1 ayat 12. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan melihat kita layak menjadi anak-anaknya? Apakah Allah menutup mata terhadap dosa-dosa kita? Jawabannya adalah tidak. Allah mau kita hidup tidak bernoda, tak bercacat celah, tapi kita berdosa dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Ada masalah di sini antara yang seharusnya dan kondisi nyata yang tidak nyambung. Allah menyediakan jalan keluarnya dengan poin ketiga dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Allah menyediakan pengampunan dosa untuk setiap kita, tante, kalian, lewat darah Kristus yang sudah dicurahkannya di kayu salib di Bukit Golgota itu. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 19 yang mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus siap mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu berarti dosa dari berbagai bentuk dan berat atau kualitasnya. Tuhan siap mengampuni kita. Dosa nyontek, dosa membantah orang tua, dosa marah-marah, dosa salah pergaulan, dosa merusak tubuh dengan merokok, ketagihan pornografi, narkoba, dosa berbohong, masa bodoh, dan lain-lain. Tuhan Yesus siap mengampuni kita. Tuhan Yesus selalu sanggup mengampuni kita, asalkan kita mengakuinya.
Ketika kita datang ke hadapannya dan mengakui dosa kita, Yesus tidak pernah menolak kita. Kasih-Nya, pengampunannya selalu tersedia bagi kita, asalkan kita mengakui dosa kita. Sebutkan dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Dalam hati aja, nggak apa-apa. Oke, mengapa harus diakui di hadapan Tuhan? Kan Tuhan Maha tahu. Benar sekali, 100 nilainya. Dia Maha tahu. Dia tahu semuanya sebelum kita mengatakannya. Tapi Tuhan mau kita jujur mengakui. Tuhan mau kita terbuka dan fair. Bukan cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku punya banyak kesalahan. Bukan begitu. Kalau kita jujur ketika kita minta pengampunan, Tuhan tahu bahwa kita sungguh-sungguh minta pengampunan. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi garis merahnya sudah terlihat di sini. Kita direncanakan Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memang pantas disebut sebagai anak Tuhan, yang hidupnya untuk memuliakan Tuhan, yang orang dunia, teman-temanmu bisa melihat sebuah kehidupan yang berbeda daripada orang yang lainnya. Untuk itu, Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Di hadapannya itu bukan cuma di gereja, tapi dalam keseharian kita. Karena mata Tuhan selalu menjelajahi kehidupan kita dimanapun dan kapanpun. Berjuanglah untuk menjadi orang-orang yang pantas menjadi anak Allah. Jika kita jatuh, bangkit lagi. Karena Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Ingat, Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Setelah kita sedemikian diampuni Tuhan, bagaimana pengampunan kita kepada sesama kita? Adik-adik, miliki hati seperti Tuhan Yesus, Allah kita. Sebagaimana kita selalu diampuni Tuhan, berikanlah pengampunan kepada sesama. Ingat, satu bagian dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jelas bahwa kita baru diampuni oleh Tuhan jika kita sudah mengampuni orang lain. Nggak bisa kita egois. Kita minta Tuhan ampuni kita, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Nggak bisa seperti itu. Jadi, tidak usah menyimpan kesalahan orang. Karena Tuhan tidak melakukannya. Dan itu hanya menimbulkan dendam. Tidak usah menghitung-hitung kesalahan orang. Karena Tuhan tidak melakukan itu. Tidak usah berencana membalas kejahatan orang. Karena bukan begitu cara hidup yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kalau ada orang yang meminta maaf, maafkanlah. Karena Tuhan pun selalu mengampuni kita. Puji Tuhan. Itu tugas kita yang harus kita lakukan setiap hari. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, setelah ini ada PA sebagai pendalaman dari firman Tuhan ini. Tante memberikan kesempatan untuk kalian mengerjakannya selama 3 hari. Itu berarti jawabannya Tante harapkan sudah masuk pada hari Rabu. Paling lambat ya, hari Rabu. Tante tunggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami dipilih oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu hidup kudus dan tak bercacat di hadapan. Tetapi kami harus mengakui pada saat ini bahwa kami tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali gagal untuk melakukan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau menghadap Engkau dan kami mau mengakui segala dosa kami. Seringkali kami gagal.
untuk menyenangkan hatimu. Kayak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kayak membantah orang tua. Kami berpikir hal-hal yang kotor, yang tidak layak. Bahkan kami melakukan kejahatan demi kejahatan dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan anggota tubuh kami. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau menyediakan pengampunan bagi kami. Tolong kami untuk memiliki hati yang juga mau mengampuni kesalahan orang kepada kami. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami tidak egois bagi diri kami. Kami mau diampuni tapi kami tidak mau mengampuni orang lain. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjadi remaja-remaja yang menyenangkan hati Tuhan, yang tahu isi hati Tuhan, dan mau hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu di hati kami, jadikan rema yang terus bersuara dan mengingatkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bahan PA-nya terambil dari Matius 18. Coba sekarang kalian lihat dulu. Tidak harus menjawabnya sekarang, tapi kita lihat dulu bahannya dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Tante sudah membuat 7 pertanyaan. Tante akan sebutkan sekarang, tapi nanti Tante akan posting juga di grup WA kita. Jadi bisa menjawab dengan berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan di grup WA. Pertanyaan pertama adalah, apa yang akan dilakukan oleh raja dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Lalu yang kedua, apa yang akan dilakukan raja atas orang yang tak mampu membayar utangnya? Yang ketiga, bagaimana usaha orang tersebut agar tidak dikenai sanksi oleh raja? Berhasilkah ia? 4. Apa yang dilakukan orang tersebut kepada temannya yang berutang kepadanya? Yang kelima, apa dampak perbuatannya ketika hal tersebut diketahui oleh raja? 6. Apa pelajaran yang kamu petik dari perumpamaan tersebut? Dan terakhir, berapa kalikah kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kirimkan melalui WA secara pribadi. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Oke, dah.